Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada halaqah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran akidah. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan 3 perkara yang penting dan wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah yang terkait dengan perkara akidah mereka. Ini terkait dalam perkara akidah. Ya, kemarin disebutkan perkara yang pertama bahwasanya kita harus meyakini ya, menyadari dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki ya. Kemudian tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa tujuan, tanpa ada hikmah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita semua yang menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita para hambanya. Ya, menjelaskan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Dan kita wajib untuk mentaati rasul tersebut agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita justru bermaksiat, membangkang, durhaka kepada rasul tersebut, yang dengannya kita bisa diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang kemarin disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha disekutukan dengan siapapun, dengan apapun itu. Ya, disekutukan, jadikan tandingan ya. Jadi selain Allah atau makhluk-makhluknya itu dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya, dalam perkara ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha untuk disekutukan dengan siapapun. Ya. Walaupun ya para malaikat sekalipun yang dijadikan sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun juga para rasul sekalipun yang dijadikan tandingan, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha dengan perbuatan kesyirikan. Ya. Walaupun yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluknya yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha dari perbuatan kesyirikan. Apalagi kalau yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka makhluk-makhluk Allah yang rendah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang justru mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini lebih sesat lagi. Ya, kesyirikan yang lebih sesat lagi tentunya. Ketika manusia menjadikan ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perkara yang ketiga, sekarang kita akan masuk pada perkara yang ketiga yang terakhir. Di sini disebutkan oleh penulis ya di halaman yang ke-34, ats-tsalitsatu, yang ketiga yaitu anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Bahwasannya barang siapa yang mentaati Rasul, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau taat kepada para rasul, ya seorang rasul yang diutus kepada mereka di tengah-tengah mereka, wa wahhadallaha, dan juga mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid. Maka orang yang seperti ini, ya, yaitu keadaan orang yang beriman, yang dia mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulnya, maka la yajuzu lahu, tidak boleh baginya. Jadi tidak boleh bagi orang yang seperti ini keadaannya, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh baginya muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh baginya untuk memberikan loyalitasnya, berloyal, memberikan walaknya, loyalitasnya kepada siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, kepada siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, pada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya, karib kerabatnya, saudara-saudaranya, atau bahkan mungkin orang tuanya. Tidak boleh dia memberikan loyalitas walaknya, ya, kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang, ya, menentang Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah orang terdekatnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah berfirman, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum. Artinya di sini, ya, engkau seharusnya tidak akan mendapati suatu kaum, orang-orang yang mana mereka yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, artinya di sini ini merupakan larangan. Ini seharusnya tidak ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka justru mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Seharusnya engkau, wahai Muhammad, tidaklah mendapati orang-orang yang beriman, kaum mukminin, yang mereka menyatakan keimanan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi justru mereka mencintai, memberikan kecintaannya, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tadi adalah bapak-bapak mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka yang lainnya, karib kerabatnya, saudara-saudaranya. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Ya, mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan dalam hati mereka, sehingga mereka seharusnya tidak memberikan loyalitas, tidak memberikan kecintaan kepada orang-orang yang justru menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keimanan dalam hati mereka, wa ayyadahum bi ruhin min, dan menolong mereka dengan ruh darinya, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kekuatan yang dengannya mereka bisa kokoh di atas keimanan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongannya Allah. Mereka adalah golongannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada siapapun yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasannya golongannya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tayyib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan seharusnya tidak akan didapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka justru mencintai atau memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun mereka itu, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya tadi, adalah karib kerabat mereka, orang-orang terdekat mereka, atau bahkan orang tua mereka, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara kandung mereka sendiri. Ya. Karena di antara tuntutan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, ya, adalah dia berlepas diri dari siapapun yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya di sini, ya, yaitu al-mas'alatu tsalitsa mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala' wal bara'. Perkara yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui dalam perkara akidah kita adalah al-wala' wal bara'. Ini di antara prinsip kita dalam beragama, prinsip kita dalam memegang keyakinan kita, dalam mempertahankan akidah kita, yaitu prinsip al-wala' wal bara'. Ya, al-wala' itu artinya loyalitas. Ya, memberikan loyalitas, kecintaan kita, memberikan dukungan kita, pertolongan kita, ya, kecondongan hati kita, itu al-wala. Ya. Adapun al-bara itu berlepas diri. Ya, jadi kita berlepas diri. Ya, kita memusuhi, kita tidak meridai, membenci, itu al-bara. Ya, jadi loyalitas dan berlepas diri. Ya, al-wala wal bara. Ini prinsip yang penting dalam agama. Siapa yang harus kita berikan wala, siapa yang harus kita berikan al-bara. Jangan sampai terbalik. Ya. Al-wala itu harus kita berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, mereka lah yang layak untuk kita berikan al-wala, loyalitas kita, kecintaan kita, dukungan kita, ya, kecondongan hati kita. Kita berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Sedangkan al-bara, ya, rasa kebencian kita, permusuhan kita, berlepas dirinya kita, ya, itu kita berikan kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini prinsip yang penting. Jangan sampai terbalik, kita justru memberikan al-wala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, dan justru kita memberikan al-bara, yang menetapkan al-bara kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tentunya merupakan keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka hanya menyatakan keimanan dengan lisan mereka, tapi pada hakikatnya hati mereka itu condong kepada kekufuran. Wal wala wal bara aslun 'azimun ja'at bihi an-nusus al-katsirah. Dan prinsip al-wala wal bara ini merupakan aslun 'azim, landasan yang agung. Ya, prinsip yang agung yang telah dijelaskan di dalam nas-nas yang sangat banyak. Ya, dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan beberapa ayatnya di sini. Ya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan
Ya, teman-teman dekat kalian itu justru dari kalangan orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan pertolongan, kebaikan kepada kalian. Ya. Yang mereka itu justru orang-orang yang menginginkan keburukan atas kalian. Itu mereka orang-orang yang tidak memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, justru mereka adalah orang-orang yang membenci dan menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan juga dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, ini lebih jelas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai para wali. Para wali di sini artinya orang-orang yang kita berikan loyalitas kita. Yang kita berikan loyalitas, kecintaan, kecondongan hati, ya. Kita berikan dukungan dalam perkara agama mereka. Maka jangan sampai kita jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka tidak mau mengikuti agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti risalah atau dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang kita berikan loyalitas. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lainnya. Ya. Mereka biarkan mereka saling memberikan loyalitas di antara mereka. Tapi jangan sampai kemudian kita ikut campur, kita ikut memberikan loyalitas kita kepada mereka. Tayyib. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada mereka di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, fa innahu minkum, maka sungguhnya dia akan termasuk bagian dari mereka. Ya. Akan diikutkan dengan mereka. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah benci, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ya. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian atau menjadi orang yang masuk ke dalam barisan orang-orang yang zalim. Ikut ke dalam barisan orang-orang yang zalim, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya, orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasul-Nya dengan memberikan loyalitas kita kepada mereka. Ya, dan di sini masih banyak ayat-ayat yang lainnya disebutkan. Ya, tidak semuanya kita baca. Kemudian di sini selanjutnya dijelaskan wali anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal iman billahi wa rasulihi dhaif. Dikarenakan memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya keimanan yang ada di dalam hati orang tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya adalah lemah. Ya, keimanan yang ada dalam hatinya itu lemah. Ya. Li'annahu laisa minal aql an yuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun li mahbubih. Karena tidak masuk akal tentunya ketika seseorang itu justru mencintai sesuatu atau mencintai seseorang yang justru dia itu adalah musuh bagi orang yang dia cintai. Ya. Jadi ketika dia mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak masuk akal, ya, tentunya tidak bisa diterima ketika kemudian justru dia mencintai orang-orangnya itu menjadi musuh bagi Allah dan Rasul-Nya. Wa muwalatul kuffar takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal. Dan yang dimaksudkan dengan loyalitas di sini, memberikan loyalitas kepada orang-orang kufar, kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, yang dimaksudkan adalah dengan memberikan pertolongan dan bantuan kita kepada mereka dalam perkara kekufuran dan kesesatan yang mereka berada di atasnya. Ya, dalam perkara agama mereka. Ya, ini yang dilarang. Tidak boleh kita memberikan bantuan kita, memberikan pertolongan kita, memberikan dukungan kita kepada perkara-perkara yang itu menjadi syiar agama mereka.
Itu merupakan kekufuran dan kesesatan mereka. Ya. Ini yang dilarang dalam syariat. Jadi tidak boleh kemudian kita mendukung ibadah yang mereka lakukan. Membantu mereka dalam perkara ibadah mereka, atau mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ya, ini dilarang dalam syariat. Ini merupakan prinsip al-wala wal bara yang harus kita pegang. Tidak boleh kemudian kita memberikan loyalitas kita kepada musuh-musuh Allah dalam perkara kesesatan dan kekufuran yang mereka berada di atasnya. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kita dalam perkara agama mereka. Adapun dalam perkara dunia, maka kita diperbolehkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Ya, inilah keindahan Islam. Islam hanya memerintahkan kita untuk berlepas diri dari orang-orang kufar itu dalam perkara agama mereka. Adapun dalam perkara dunia, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Mumtahanah, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, tidak memerangi kalian, tidak berbuat semena-mena terhadap kalian, tidak memusuhi kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan berbuat adillah, bahkan Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Dan Allah menyatakan sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, Masya Allah. Maka inilah keindahan agama Islam. Ya, agama Islam itu menetapkan suatu prinsip, yaitu al-wala wal bara, itu sesuai pada tempatnya. Ya. Dalam perkara agama, dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan, ya, terkait dengan keimanan dan kekufuran, terkait dengan petunjuk, hidayah dan kesesatan, kita harus memegang prinsip kita. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kita kepada perkara-perkara yang itu jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasul-Nya, jelas-jelas bertentangan dengan keimanan, jelas-jelas bertentangan dengan prinsip agama kita. Ya, ini terkait dengan perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, maka kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapapun. Ya, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Ya, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini merupakan perkara yang ketiga yang harus kita ketahui dalam perkara akidah kita, di mana di sini terkait dengan prinsip al-wala wal bara. Maka seorang mukmin harus menetapkan atau menempatkan prinsip al-wala wal bara sesuai pada tempatnya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan halaqah hari ini. Alhamdulillah, dengannya kita selesai dari 3 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dalam perkara akidah. Insyaallah nanti untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pada halaqah selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.